Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang waralaba JNT Express dan waralaba Alfamart. Baik, yuk kita mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Meliana Putri Cantika sebagai presentator pertama. Mau tahu apa isi materinya? Yuk ikuti saya. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang yang pertama, profil dari JNT Express. Yang kedua adalah manajemen persaingan dari JNT Express. Yang ketiga adalah jenis waralaba JNT Express. Yang keempat adalah produk yang dijual JNT Express. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah cara melakukan pembelian JNT Express. Langsung saja ke profil JNT Express. JNT Express merupakan perusahaan multinasional yang beroperasi di beberapa negara, yaitu di Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, Singapura, Kamboja, dan juga Cina. Kantornya berpusat di Indonesia. Milik JNT merupakan milik salah satu perusahaan PT Global Jet Express. JNT Express ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 2015 oleh Jet Li atau pemilik dari JNT. JNT Express ini merupakan suatu usaha yang bergerak pada bidang ekspedisi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil Jet Li dan karir pemilik JNT Express. Yang pertama, Jet Li merupakan pria berkebangsaan Tiongkok. Jet Li ini sebelumnya menjabat sebagai CEO dari Oppo Indonesia dan selama 3 tahun sukses membangun jaringan untuk perusahaan tersebut. Namun, Jet Li memutuskan untuk mundur dari jabatan itu dan berniat mendirikan sebuah bisnis jasa pengiriman yaitu JNT Express. Selanjutnya adalah tentang sejarah dari JNT Express. JNT Express sendiri didirikan pada tanggal 20 Agustus 2015 oleh Jet Li dan beroperasi pada September 2015. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Pluit, Jakarta Utara. Lanjut saja, arti dari JNT juga dapat diartikan sebagai Jet dan Tony, sehingga disingkat JNT. Tony merujuk pada Tony Chen, pendiri Oppo, yang pada bulan Oktober 2017 Robin Low ditunjuk menggantikan Jet Li sebagai CEO JNT Express yang sebelumnya juga menjabat sebagai Managing Director. Lanjut saja kepada visi, misi, dan slogan dari JNT Express. Visi dari JNT Express adalah menjadikan perusahaan yang sehat dan berkelanjutan. Misinya dengan fokus kepada pelanggan dan efisiensi sebagai akar dari layanan kami. Selanjutnya adalah slogan dari JNT Express yaitu Express Your Online Business. Slogan tersebut bertujuan untuk mendorong pelanggan, terutama para pebisnis online, untuk mengekspresikan bisnis mereka menggunakan jasa pengiriman barang yang cepat, dapat diandalkan, dan juga bebas khawatir. Selanjutnya adalah jangkauan. Di seluruh Indonesia, JNT memiliki hampir 100 pusat pendistribusian paket atau gateway. Perusahaan ini memiliki lebih dari 4.000 titik operasi. Selain itu, JNT mempunyai lebih dari 30.000 sumber daya manusia dan ribuan armada untuk mendukung pelayanan pengiriman antar pulau, antar provinsi, dan juga lintas pulau. Lanjut, yang kedua adalah kami akan membahas tentang manajemen persaingan JNT Express pada saat ini. Yang pertama, JNT Express itu menggunakan IT dalam menawarkan jasanya. Mereka menawarkan kelebihan berupa jemput barang. Yang kedua, JNT mempunyai
3 jenis layanan, yaitu super, EZ atau reguler, dan eco atau ekonomi. Setiap layanan ini memiliki standar harga, lama pengiriman, serta cakupan wilayah yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada aneka layanan yang ditawarkan oleh JNT Express. Apa aja sih aneka layanan yang ditawarkan oleh JNT Express? Yang pertama yaitu jangkauannya itu luas, jadi se-Indonesia itu bisa menjangkaunya. Yang kedua, adanya pelacak atau tracking yang tepat waktu. Yang ketiga adalah jam operasional 365 hari. Yang keempat yaitu layanan premium dengan harga yang reguler. Yang kelima yaitu layanan keluhan pelanggan yang mencapai 24 jam. Gimana? Layanan JNT sangat lengkap bukan? Selanjutnya, berdepatan dengan ulang tahun ke-6, JNT Express di Indonesia memperkenalkan layanan baru yang fokus mendukung pengiriman barang dengan volume dan ukuran yang besar. Adapun layanan ini siap dihadirkan lewat ekspansi bisnis JNT Express melalui manajemen JNT Cargo. CEO JNT Express Indonesia, Robin Loh, mengatakan pihaknya melihat layanan pengiriman barang yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan dari customer di Indonesia. Terlebih dengan semakin maraknya transaksi barang melalui e-commerce. Menurutnya, pertumbuhan pengiriman logistik di Indonesia yang didominasi e-commerce membuat pengiriman cepat semakin dibutuhkan, terutama untuk pengiriman barang-barang berukuran kecil. Ia pun melihat permintaan terhadap barang-barang berukuran besar di e-commerce perlahan terus meningkat. Akan tetapi, angkanya masih sedikit karena terkendala ketersediaan logistik yang ada di Indonesia. Berbeda dengan JNT Express, JNT Cargo ini membawa brand identity berwarna hijau yang melambangkan kesejahteraan, kehidupan, dan kebahagiaan. Brand identity dari segi warna ini menjadi pembeda signifikan antara JNT Express yang melayani pengiriman logistik berukuran kecil dengan JNT Cargo yang bisa diandalkan untuk pengiriman barang yang bervolume besar. JNT Cargo akan memberikan layanan yang mudah para customer untuk memesan secara online maupun offline. Tak hanya itu, JNT Cargo juga punya sederet keunggulan yang tidak kalah dengan JNT Express. Yang pertama adalah full tracking system. Jadi di sini customer itu bisa mengecek keberadaan paket secara real time. Yang kedua adalah easy ordering, di mana JNT Cargo ini menawarkan cara order yang sangat mudah, bisa melalui aplikasi, website, hotline, atau langsung secara offline di kanal-kanal yang sudah disiapkan mulai hari ini. Yang ketiga adalah claim guarantee. Di sini JNT Cargo memberikan jaminan keamanan pada layanan logistik yang disediakan. JNT Cargo juga menghadirkan jaminan klaim jika ada kerusakan ataupun kehilangan paket, bisa diklaim sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, fast response. Jadi JNT Cargo ini telah menyiapkan tim call center yang sangat responsif. Jadi customer bisa menelpon selama 5 menit untuk menjelaskan masalah yang dihadapi terkait pengiriman barang, dan nantinya pihak JNT Cargo akan menyelesaikan isu atau masalah dalam 30 menit saja. Gimana? Cocok bukan bagi kita yang mencari barang yang belum sesuai? Selanjutnya, yang kelima adalah professional operation dan standard management. Jadi di sini JNT Cargo itu praktiknya sudah diterapkan JNT Express. JNT Cargo akan mengelola operasional layanan yang profesional. Jadi di sini JNT Cargo akan memastikan semua layanan termasuk di warehouse dan seluruh outlet memenuhi standar yang sudah ditentukan. Yang keenam, warehouse service.
Jadi di sini JNT Cargo menyediakan layanan warehouse bersama dengan layanan logistik pengiriman. Jadi VIP customer bisa menitipkan barang di warehouse JNT Cargo untuk nantinya dikirimkan melalui layanan JNT Cargo. Maka ini menjadi layanan one-stop solution untuk semua VIP customer. Yang ketujuh, atau bisa kita katakan yang terakhir adalah Convert All Around Indonesia. Jadi seperti JNT Express, JNT Cargo ini juga melayani pengiriman ke seluruh Indonesia. Jangkauannya yang luas membuat JNT Cargo bakal lebih unggul dibanding pelaku bisnis serupa di tanah air. Tak hanya itu, JNT Cargo juga akan lebih fokus pada bisnis to bisnis dan membuka diri pada mitra yang ingin bergabung dengan JNT Cargo. Lanjut saja, yang ketiga yaitu tentang jenis waralaba JNT Express. Yang pertama, berdasarkan tempat asalnya, JNT itu termasuk waralaba dalam negeri karena JNT ini merupakan jasa pengiriman yang beroperasi di tanah air Indonesia. Yang kedua, berdasarkan produk yang ditawarkan, JNT ini termasuk dalam usaha jasa karena JNT Express ini melayani jasa pengiriman barang antar kota, dalam kota, dan juga antar provinsi. JNT menawarkan kemudahan seperti penjemputan barang, fasilitas drop point, tracking paket, serta pengantaran sampai ke alamat tujuan. Yang ketiga, berdasarkan International Franchise Association atau IFA, JNT ini termasuk waralaba jasa pengiriman. Alasannya, JNT adalah salah satu franchise jasa pengiriman yang berkembang dengan pesat di Indonesia. Banyak usaha pengiriman yang berkembang dengan pesat seiring dengan meningkatnya tren belanja online. Jasa pengiriman menjadi salah satu bisnis yang paling menguntungkan selama beberapa tahun terakhir ini karena juga adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia kemarin. Selanjutnya, yang keempat adalah produk yang dijual dari JNT Express. JNT Express menjual produk apa sih? Jadi, JNT Express ini menjual produk berupa jasa, yaitu jasa pengiriman barang mulai dari dalam negeri, dari luar negeri, dan juga antar kota. Jadi gimana? Apakah kalian mau mengirimkan barang melalui JNT Express atau melalui JNT Cargo? Selanjutnya, saya Aprilia Eka Indria sebagai presentator kedua akan menjelaskan cara melakukan pembelian JNT Express. Nah, persyaratan franchise JNT. Melansir laman JNT berikut ini. Persyaratan untuk memiliki franchise JNT adalah fotokopi KTP, fotokopi NPWP, pas foto berwarna ukuran 4x6 cm dalam kurung 3 rangkap. Yang keempat, surat keterangan domisili usaha SKDU atau bukti pembayaran IMB terakhir. Kelima, denah atau peta lokasi outlet. 6. Foto outlet dalam kurung interior dan eksterior. 7. Memiliki tempat khusus untuk kantor agen, komputer, dan printer. Yang kedelapan, timbangan digital minimal bisa menimbang 30 kg, biasanya disediakan oleh pihak JNT Express. Baik, selanjutnya cara memiliki franchise JNT. Untuk menjadi salah satu agen franchise JNT ada beberapa langkah yang harus kamu ikut di antaranya. 1. Melengkapi persyaratan. Terdapat beberapa hal-hal yang perlu kamu siapkan untuk memiliki franchise JNT. Di antaranya formulir pengajuan keagenan, fotokopi KTP, NPWP, SKDU, bahkan memiliki timbangan digital. Yang kedua, memiliki lokasi sesuai. Lokasi outlet harus bisa diakses oleh kendaraan besar roda 4 secara mudah. Akan lebih bagus jika lokasi yang kamu pilih memiliki lahan parkir yang luas. Yang ketiga, hubungan kantor pusat JNT. Jika kamu berminat untuk memiliki franchise JNT, kamu dapat menghubungi kantor pusat yang beralamat di Landmark, Fluid, Unit
B1 lantai 8, 9, dan 10. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara 14450 Indonesia. Baik, selanjutnya tentang waralaba Alfamart. Di sini kami akan menjelaskan profil Alfamart, manajemen persaingan Alfamart, jenis waralaba Alfamart, produk yang dijual di Alfamart, cara melakukan pembelian di Alfamart, dan perbandingan JET dan Alfamart. Yang pertama, profil dari Alfamart. Alfamart merupakan gerai retail atau minimarket yang berada di bawah naungan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Alfamart milik salah satu orang terkaya di Indonesia, yakni Joko Susanto. Alfamart didirikan pada tahun 1989. Arti dari tulisan Alfamart itu sendiri. Alfa merupakan salah satu kalimat yang berasal dari bahasa Yunani. Alfa sendiri memiliki arti satu, dan penggunaan nama Alfa punya tujuan untuk menjadikan Alfamart menjadi yang nomor satu dalam usaha yang dijalankan. Dan mart artinya bisa dikatakan sebagai bidang yang digeluti oleh Alfamart, yakni sebuah minimarket yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, arti logo Alfamart. Dua garis merah dan kuning memiliki makna atau arti penegasan tentang Alfamart itu sendiri. Untuk warna biru memiliki makna kesetiaan dan ketekunan para karyawan yang akan selalu setia memberikan yang terbaik pada pelanggannya. Warna merah bahwa Alfamart mempunyai keberanian dan juga keinginan kuat. Alfamart punya keinginan dan keberanian untuk menjadi nomor satu dalam bidang yang mereka geluti. Untuk warna kuning, artinya Alfamart memiliki keinginan kuat untuk terus berjaya dalam persaingan di bidang yang dijalankan. Baik, untuk visi dan misi Alfamart itu sendiri, yaitu visi menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Untuk misi, 1. Memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. 2. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tertinggi. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jiwa wirausaha dan kemitraan usaha. Yang keempat, membangun organisasi global yang terpercaya, tersehat, dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, tujuan dari Alfamart adalah meningkatkan SDM yang lebih kompeten, mempermudah memenuhi kebutuhan para konsumen, meningkatkan jumlah swalayan atau supermarket yang ada di berbagai daerah, meningkatkan representasi sebagai toko unggul, dan meningkatkan target penjualan di setiap tahunnya. Untuk slogan dari Alfamart itu sendiri yaitu belanja puas, harga pas. Artinya, harga produk yang ditawarkan oleh Alfamart adalah market orientation dengan additional value. Artinya, harga yang diterapkan pas atau rata-rata pasar, tetapi sedikit lebih mahal dibanding harga retailer kecil seperti warung. Yang kedua, manajemen persaingan Alfamart. Manajemen usaha dalam persaingan Alfamart, yaitu Presiden Direktur Alfamart, Anggara Hans Prawira mengatakan, untuk menghadapi pelemahan daya beli perusahaan menerapkan beberapa strategi, yaitu yang pertama, dengan menambah jumlah gerai, memanfaatkan teknologi informasi, mengoptimalkan lini bisnis di luar negeri, serta mengerek harga jual menjadi pilihan terakhir. Selanjutnya, saya Intan Dwi Purnama sebagai presentator ketiga. 3. Jenis waralaba Alfamart. 1. Berdasarkan tempat asalnya, Alfamart termasuk waralaba dalam negeri. Alasannya disebut
waralaba dalam negeri karena Alfamart didirikan oleh pembisnis dari tanah air. Dan usaha ini juga sudah banyak mendirikan cabang di berbagai daerah di tanah air, yaitu Indonesia. 2. Berdasarkan produk yang ditawarkan Alfamart. Alfamart termasuk waralaba produk karena menawarkan produk dalam bentuk retail. Karena Alfamart adalah usaha yang bergerak di bidang retail. Jenis produk yang dijual adalah kebutuhan sehari-hari seperti deterjen, skincare, makanan, minuman, dan snack dan lain-lain. 3. Berdasarkan IFA, Alfamart termasuk waralaba produk, yaitu produk franchise, karena Alfamart memiliki kontrol penuh terhadap produk retail yang dijual. 4. Produk yang dijual di Alfamart. Produk yang dijual di Alfamart usaha yang bergerak di bidang retail. Jenis produk yang dijual adalah kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok, deterjen, skincare, makanan, minuman, snack, dan lain-lain. 5. Cara melakukan pembelian Alfamart. Tipe kerjasama franchise Alfamart yang ditawarkan oleh Alfamart ada 3 macam. Yang pertama adalah skema gerai baru, di mana franchise mengajukan usulan lokasi untuk pembukaan gerai baru. Skema kedua adalah skema gerai baru konversi, di mana franchise mengajukan usulan lokasi yang masih berupa toko kelontong atau minimarket untuk dikembangkan menjadi gerai Alfamart. Sedangkan skema ketiga adalah skema gerai takeover, di mana franchise mengambil alih kepemilikan gerai milik Alfamart yang sudah berjalan. 1. Franchise gerai baru. Besar investasi untuk gerai baru bervariasi sekitar 500 juta. 1. Presentasi awal. 2. Evaluasi lokasi dan persetujuan. 3. Presentasi proposal. 4. Perjanjian kerjasama. 5. Pembukaan toko. Dengan ketentuan di atas, investasi tersebut mencakup 1. Franchise fee sebesar 45 juta untuk 5 tahun. 2. Instalasi listrik. 3. Peralatan gerai dan air conditioner. 4. Cash register dan sistem informasi retail. 5. Sourcing dan policing. 6. Perizinan gerai. 7. Promosi dan persiapan pembukaan gerai. Nilai estimasi investasi tersebut di luar investasi properti dan dapat berubah sesuai kondisi pada saat proses pembukaan gerai. 2. Franchise gerai baru konversi. 1. Program konversi menawarkan kerjasama franchise pada pemilik toko, minimarket lokal atau kelontong yang ingin mengembangkan usahanya. Alfamart memberikan 2 kemudahan bagi para pemilik yang mengikuti program ini, yaitu 1. Pengakuan barang dagang milik toko minimarket lokal atau kelontong sebagai barang dagang untuk stok pembukaan gerai franchise Alfamart. 2. Rak milik toko minimarket lokal atau kelontong atau dapat digunakan dan diakui sebagai pengurang biaya investasi atau kriteria rak harus sesuai dengan standar rak gerai Alfamart. Dengan cara 1. Presentasi awal. 2. Stock opening 1. 3. Perjanjian kerjasama. 4. Stock opening 2. Dan kelima, pembukaan toko konversi. 3. Franchise gerai takeover. Pembelian gerai Alfamart yang sudah beroperasi dengan harga paket yang telah ditentukan. 1. Investasi tersebut mencakup franchise fee sebesar 45 juta untuk 5 tahun, sewa lokal untuk 5 tahun, peralatan gerai dan air conditioner, cash register dan sistem informasi retail, sourcing dan policing, perjanjian gerai, goodwill. Besar investasi untuk gerai takeover bervariasi mulai dari 800 juta. Besarnya investasi untuk gerai takeover bergantung kepada harga sewa lokasi dan sales perharinya. Dengan cara 1. Presentasi awal. 2. Kesepakatan pembelian. 3. Permindahan perizinan. 4. Perjanjian kerjasama. Dan kelima, takeover.
6. Perbandingan JNT dan Alfamart. Dari segi nama, JNT Express yaitu perusahaan layanan pengiriman ekspres berdasarkan pengembangan dari sistem IT. Perusahaan JNT memiliki slogan baru yaitu Express Your Online Business. Perubahan slogan dilakukan karena manajemen melihat bisnis e-commerce yang bergerak begitu cepat di Indonesia. Sedangkan Alfamart, usaha gerai minimarket yang dimiliki PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk sebagai pemegang merek Alfamart dengan moto belanja puas, harga pas. Dari segi penjualan, JNT Express melayani pengiriman seluruh pedalaman kota, domestik dan internasional termasuk bisnis e-commerce yang fokus di pasar Indonesia secara bertahap dan berkembang di negara Asia Tenggara. Sedangkan Alfamart, model bisnis Alfamart yaitu menjual berbagai kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau dan memiliki konsep sebagai community store. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan yang kurang berkenan di hati. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.